kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini semua karena anugerah dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Amin. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, sebagaimana biasanya kita mau membaca dan mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Setelah di sepanjang malam oleh kasih setia-Mu telah menjaga kami, memberkati peristirahatan tidur kami, sehingga kami boleh tidur dengan baik dan kami bangun hari ini dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Engkau masih berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, renungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Ulangan pasal 30, kita baca dari ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kehidupan atau kematian. Nah, pilihan ada pada kita semua. Pilihan kita menentukan hidup kita. Sebaik apa kehidupan kita di hari ini dan seterusnya bergantung pada keputusan, pilihan yang kita ambil. Itu sebabnya mari kita simak firman Tuhan. Ayat 11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, ayat 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu, kita setiap hari diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Betul? Suka atau tidak suka, kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan
yang ada. Tidak ada istilah kompromi antara memilih dan tidak, atau berdiri di tengah-tengah di antara dua pilihan yang ada. Kita harus memilih secara tegas karena pilihan kita menentukan masa depan hidup kita. Seperti halnya pada zaman Musa di masa perjanjian lama, bangsa Israel diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup. Ya, saudara, pilihlah hidup. Demikian kata firman. Kalau kita lihat di ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu, pilihan hidup ini juga berlaku bagi kita orang percaya yang adalah Israel rohani yang hidup di zaman sekarang ini. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang berlimpah dengan kasih, penuh kasih karunia. Ia tidak menciptakan manusia sebagai robot, tapi ia memberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Dan itu melengkapi kehidupan ini, bukan saja diberikan akal budi, ya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, Allah memberikan kehendak bebas dan melengkapi dengan hikmat dan akal budi, supaya manusia dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga sudah menyiapkan buku tuntunan dalam menjalani hidup ini, yaitu apa? Firman-Nya. Tinggal apakah manusia mau menuruti tuntunan firman Tuhan itu atau tidak. Pilihan ada pada kita masing-masing. Dunia saat ini sedang gencar-gencarnya menawarkan banyak hal yang berkenan dengan kesenangan daging, ya, dengan tujuan agar manusia bimbang dan memilih untuk hidup menuruti keinginan dagingnya daripada tunduk pada pimpinan Roh Tuhan. Saat-saat inilah kesungguhan kita dalam mengikut Kristus sedang diuji. Iman kita sedang diuji kemurniannya. Banyak orang terseret oleh arus dunia ini dan memilih kesenangan duniawi yang sifatnya sementara saja. Untuk menuju kepada kehidupan kekal itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Harga itu bukan berupa duit, ya, jangan anggap bayar harga itu ada hubungannya dengan duit. Bayar harga itu maksudnya ada penyangkalan diri. Ya kan? Karena hidup ini banyak orang hidup dengan keinginan daging, menyenangkan dagingnya. Tapi kalau kita hidup harus dipimpin oleh roh Tuhan. Iya kan? Jadi bukan mengikuti hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Nah, itulah yang disebut dengan penyangkalan diri. Itulah sebabnya sedikit orang yang mau menempuh jalan itu. Yesus Kristus berkata di Matius pasal 7, 13 dan 14, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan,
dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pilihlah mulai dari sekarang hidup benar, ya, yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Yesus tidak memaksa kita. Ya, tidak ada paksaan untuk mengikut Dia. Karena itu ketika seseorang yang sudah di dalam Kristus meninggalkan Kristus, tidak ada hukum yang ditinggalkan oleh Yesus untuk membunuh mereka. Ya kan? Tetapi sudah diberikan bahwa mereka akan berhadapan nanti dengan pengadilan di mana Yesus sendiri sebagai hakim. Ya kan? Bukan bersifat di dunia ini. Ya. Tapi kalau yang lain Saudara meninggalkan agama itu, hukumnya dibunuh. Waduh. Walaupun seseorang telah meninggalkan Yesus, Yesus masih memberikan kesempatan baginya untuk kembali seperti anak yang hilang, kan? Jadi engkau yang sudah meninggalkan Yesus, segeralah berbalik, ya kan? Berbalik arah, berpaling segera kepada Yesus. Sebab engkau sedang berjalan menuju kepada kebinasaan saat engkau berpaling dari Yesus. Tetapi kembali lagi bahwa pilihanmu itu akan menentukan, ya, masa depanmu. Mungkin saat engkau memilih untuk meninggalkan Yesus, engkau populer, engkau disanjung oleh manusia, dipuji-puji oleh dunia, bahkan ada acaranya di televisi khusus. Ya, mungkin ada tawaran proyek kerja, tetapi ingat, itu hanya sementara. Berapa lama sih kita hidup? 70, 80, selebihnya penderitaan. Ya kan? Hitunglah hari-hari hidupmu. Berapa hari engkau hidup di dunia ini? Sementara. Karena itu mari seperti Musa yang memberikan ketegasan kepada bangsa Israel untuk memilih kehidupan, yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Dikatakan sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Mari Saudara, kita mau memilih untuk mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di luar sana tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Dan kita lihat orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus atau berpaling dari Yesus, mereka sibuk untuk mencocok-cocokkan apa yang mereka baca dari kitab suci yang mereka sudah imani itu, untuk mencocok-cocokkan, memaksakan ayat-ayat Alkitab seolah-olah jalan mereka itu benar. Jadi mencari pembenaran atau merasa benar. Mari kita tetap memilih mengikut Yesus walaupun orang lain telah meninggalkan Yesus. Saya punya prinsip, ya. Ketika saya membacakan pidato pembelaan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri Poso tahun 93, saat
jaksa penuntut umum menuntut saya dengan pidana penjara 4 tahun. Saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan pidato pembelaan, ada cuplikan pidato pembelaan, cari di channel ini ya. Saya nyatakan sikap saya bahwa putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku hanya satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku percaya Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Itu sebabnya mari pilihlah Yesus Kristus sebagai jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan untuk memilih kehidupan di dalam Kristus Yesus. Sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa yang ada di surga kecuali ikut Yesus. Itu sebabnya kami bangga punya Yesus. Walaupun kami harus bayar harga, menyangkal diri dan pikul salib. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Tuhan beri semangat. Tuhan berikan mereka kekuatan. Yang berhari ulang tahun, Tuhan perlengkapi dengan sukacita, damai sejahtera memerintah dalam hidup mereka. Yang berhari ulang tahun, Tuhan tambahkan kesehatan dan juga mereka sukses dalam segala hal. Mereka yang ada dalam kesusahan, siapapun mereka, Tuhan mengenal mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka semua. Di dalam nama Yesus, yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Urapi kami semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kekurangan. Berkati rumah tangga, berkati keuangan sahabat Galilea semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada